Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Forsman Bati Istihar. Saya adalah seorang pendidik di SMP Negeri 3 Babolato, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Angkatan 3 tahun 2025. Bidang studi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 2501061681. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja UKIN di SMP Negeri 3 Babolato, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Praktik pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran PBL pada mata pelajaran agama Kristen dan budi pekerti dengan materi Yesus Teladanku di kelas 8. Berikut ini adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Pak. Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat, Pak. Oke, baik. Pada hari ini kita mau belajar pendidikan agama Kristen. Namun sebelumnya sebelum kita masuk dalam pelajaran dan kita dulu memuji Tuhan, kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Maju ke depan. Oke, silakan maju. Baik teman-teman, mari kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. 3, ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mensatukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, kami kembali bersyukur kepada Tuhan yang dimana Engkau telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai sekolah ini. Tuhan Yesus, kami telah bersyukurkan karena Tuhan dan ibadah kami, melainkan semata-mata belas kasihan-Mu kepada kami semua. Dan Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami orang-orang berdosa, ini adalah menunjukkan kami agar kami layak di depan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bahwa Tuhan Yesus kami semua yang sempat hadir pada hari ini, tolong berkati mereka, jagalah mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada orang-orang kami yang sedang kami tinggalkan di rumah. Berkatilah mereka, jagalah mereka, berikanlah mereka kesehatan agar mereka dapat memenuhi tugas sehari. Ya Tuhan Yesus, demikianlah doa dan harapan kami pada semua ini, sempurnakanlah dari anak Yesus Kristus kami dalam doa. Amin. Ya, silakan duduk. Baik. Bapak dulu mau ngecek kehadiran anak-anak kami semua. Apakah semua sudah hadir? Apakah anak-anak kami semua sudah hadir? Sudah, Pak. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Oke. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema
yaitu Yesus teladanku. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita yaitu Yesus teladanku, kita dulu mengingatkan pelajaran minggu yang lalu yaitu tentang talentaku. Nah, mungkin anak kami masih ingat apa saja talenta-talenta yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada berapa? 4. Yang pertama, bernyanyi. Kedua, menulis. Ketiga, bermain musik. Keempat, berpidato. Semua talenta-talenta itu kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan telah memberikan kita pengetahuan. Nah, saat ini kita masuk dalam materi baru yaitu Yesus teladanku. Apa? Yesus teladanku. Yesus teladanku. Nah, tujuan pembelajaran yaitu mengenal teladan Yesus dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Yang kedua, menerapkan teladan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan kasih dan kepedulian melalui sosiodrama kelompok. Nah, sekarang kita masuk pada pertama, yaitu pertanyaan pemandu. Bapak mau bertanya, apa arti menjadi seorang teladan bagi orang lain? Siapa yang bisa? Ya, silakan berdiri. Arti menjadi seorang teladan bagi orang lain adalah menjadi teladan, memberi contoh yang baik, melatih sikap, perkataan, dan perbuatan agar orang lain dapat meniru hal yang benar. Ya, yaitu menjadi teladan bagi orang lain adalah kita harus menjadi contoh, ya, supaya orang lain juga dapat meniru hal-hal apa, yaitu meniru hal-hal yang baik, yang benar. Dan yang kedua, bagaimana Yesus menjadi teladan bagi kita? Ya, silakan berdiri. Yesus menunjukkan kasih, kerendahan hati, pengampunan, dan ketaatan kepada Allah. Dia menolong orang lain tanpa pamrih dan mengasihi semua orang. Ya, bahwa Yesus menjadi teladan bagi kita, ia menunjukkan apa? Menunjukkan kasih, ya, kasih sayangnya kepada kita, supaya kita harus menjadi teladan bagi sesama. Sekarang kita lanjut pada materi kita, yaitu tentang Yesus teladanku. Nah, apakah yang dimaksud dengan teladan? Di sini di kamus KBBI, yaitu teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh atau perbuatan kelakuan sifat. Dalam pertanyaan tadi bahwa ada banyak contoh-contoh untuk menjadi teladan, yaitu dari perbuatan kita, dari kelakuan, dari sifat kita, sehingga kita dikatakan adalah menjadi teladan, menjadi contoh. Nah, itulah arti apa yang dimaksud dengan teladan. Nah, kita belajar tentang bagaimana seorang Samaria menjadi teladan bagi orang yang tergeletak di pinggir jalan. Nah, di sini kalau kita membahas atau kalau kita membuka dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, yaitu kita diajarkan atau Alkitab mengajarkan kita yaitu saling mengasihi, ya, saling mengasihi. Ya. Bukan setengah-setengah, tetapi orang yang saling mengasihi itu harus dengan sepenuh hati. Seperti orang Samaria ini yang menolong orang sakit yang tergeletak di jalan. Bahkan orang Samaria ini mengurus, merawat hingga sampai sembuh. Dan yang kedua yaitu saling menolong sesama dengan sepenuh
sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Ia menolong. Nah, di sini ada gambarnya bahwa orang Samaria ini menolong, ya, membantu, mengasihi. Dia menjadi seorang teladan bagi orang lain, orang yang sudah sakit atau orang yang sudah menderita. Nah, lanjut. Dari pembahasan kita itu tadi yang Bapak ajarkan, yang Bapak tayangkan. Nah, apa yang harus kita teladani dari Yesus Kristus? Yaitu yang pertama adalah memiliki sikap rendah hati. Apa? Memiliki sikap rendah hati. Memiliki sikap rendah hati. Memiliki sikap rendah hati ini adalah salah satu sikap yang menggambarkan pribadi Kristus adalah rendah Hati. Nah, kerendahan hati Yesus terlihat ketika ia menaati perintah Allah untuk turun ke bumi dan menjadi manusia. Nah, dalam kamus KBBI, rendah hati itu memiliki arti tidak sombong atau tidak angkuh. Jadi dalam pembahasan yang sudah kita pelajari pada pagi ini, dan Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak kami. Boleh? Boleh, Pak. Oke, silakan dulu kerjakan itu. Bagaimana, sudah siap dikerjakan? Ada yang sudah siap? Semua sudah? Sebelum kita dulu masuk dalam pembahasan soal ini, kita dulu screening dulu. Sepertinya kita sudah vakum, ya kan? Biar semangat. Biar semangat. Siapa yang mau kita dalam screening dulu? Silakan maju ke depan. Oke. Ya, silakan berdiri. Semua ikuti ya. Lihat Yesus, dengar Yesus, ikut Yesus,
Yesus. Hah? Dari Yesus atau teladan dari Yesus. Nah, apa saja itu teladan-teladan itu? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya. Ini dulu. Silakan berdiri. Mendapatkan teladan dari Yesus yaitu pertama kita harus mengasihi sesama tanpa memandang suku, agama, dan status. Ya. Kedua, kasih yang sejati ditunjukkan melalui tindakan bukan hanya kata-kata. Ya. Ketiga, Tuhan memanggil kita untuk peduli terhadap orang yang menderita. Ya. Keempat, tidak cukup hanya tahu hukum Tuhan, tapi kita harus melakukannya. Kelima, setiap orang adalah sesama kita yang perlu dikasihi. Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Bahwa kelima hal yang kita pelajari dari Yesus itu adalah atau kita teladani yaitu kita harus mengasihi sesama, ya. Yang kedua yaitu kasih yang sejati ditunjukkan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Bahwa kita harus menunjukkan, bukan hanya asal ngomong. Kita harus menjadi contoh. Yang ketiga yaitu Tuhan memanggil kita untuk peduli terhadap orang yang menderita. Ya, kita harus peduli kepada sesama yang menderita, yang sakit, yang kesusahan. Dan yang keempat itu tidak cukup hanya tahu hukum Taurat, tetapi kita harus melakukannya. Nah, apa saja hukum Taurat yang ada di dalam Alkitab, yaitu kita harus taati, ya, kita harus melakukan supaya kita menjadi teladan. Dan yang kelima yaitu setiap orang adalah sesama yang kita perlu kita kasihi. Ya. Pertanyaan kedua, silakan jawab. Siapa yang bisa? Oke, silakan berdiri atau pertanyaannya dan silakan baca jawabannya. Dari mana yang kalian tulis teladan manakah yang akan terterapkan dalam kehidupan, yaitu pertama mengasihi sesama. Saya membantu teman yang diejek dengan menenangkannya. Dua, tindakan kasih. Saya memberikan makanan kepada tetangga yang sedang sakit. Tiga, peduli. Saya ikut kegiatan kebersihan lingkungan di sekolah. Empat, melakukan firman. Saya berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Lima, mengasihi semua orang. Saya berusaha berteman dengan siapapun tanpa pilih-pilih. Iya. Dalam pertanyaan kedua itu mengatakan bahwa kita harus menjadi teladan, ya. Kita harus menjadi teladan bagi sesama atau langkah-langkah ya, yaitu teladan manakah yang akan kalian terapkan dalam kehidupan, ya, yaitu yang pertama tadi, satu, mengasihi sesama. Tentu kita harus mengasihi sesama. Yang kedua yaitu tindakan kasih, yaitu kita harus memberikan makanan kepada tetangga yang sedang sakit atau kita harus menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga yaitu peduli. Ya, jangan kita cuek kepada orang lain yang berkesusahan, tetapi kita harus peduli kepada mereka supaya mereka juga dapat bisa sembuh dari apa yang mereka alami. Dan yang ketiga melakukan firman Tuhan. Nah, maksudnya di sini melakukan firman Tuhan yaitu membaca Alkitab, ya, berdoa, ya, memuji Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan yang kelima yaitu mengasihi semua orang, ya, tanpa membeda-bedakan. Ya, kita harus mengasihi semua orang. Ya, kita mengasihi
harus melakukan itu semua. Ada amin? Amin. Pertanyaan terakhir yaitu, apa yang akan kita lakukan untuk meneladani Yesus dalam hidup ini? Saya peduli kepada orang lain. Saya mengasihi sesama manusia. Ya, saya peduli kepada orang lain dan peduli kepada manusia atau sesama. Nah, itu aja dulu pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kesimpulannya yaitu menjadi teladan Yesus berarti hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan kepedulian kepada sesama sebagai wujud syukur kepada Allah. Nah, baik, itu saja materi kita, dan atas perhatian anak-anak kami, bila ada kesalahan-kesalahan Bapak dalam menyampaikan materi ini, mohon dimaafkan, dan kita mau akhiri dengan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa, silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam surga, terima kasih atas pertolongan Tuhan yang menolong kami dari awal pertemuan hingga kami mengakhiri proses belajar mengajar kami sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak hebatnya kami melakukan belas kasih Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, ampuni dosa